Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, sekarang kita sudah ada di pembelajaran 5 dan 6 di subtema 4, yang berarti bahwa pada hari ini adalah pertemuan terakhir di tema yang ke-7, yaitu perkembangan teknologi. Yang berarti juga bahwa satu lagi tema yang akan kita selesaikan, kita sudah ujian untuk penaikan kelas. Jadi mohon diperhatikan anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik pelajaran kita, karena ini kita sudah ada di pembelajaran terakhir. Saya mengambil dua pembelajaran 5 dan 6 sekaligus karena ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum puasa awal Ramadan, dan ini juga merupakan pengganti dari hari Senin yang lalu kita tidak mengisi pembelajaran. Jadi makanya hari ini harus dua ya untuk menyelesaikan tema perkembangan teknologi ini sebelum kita memasuki libur awal puasa. Nah, anak-anakku sekalian, untuk di pertemuan kali ini saya tetap menjelaskan pembelajaran 5 dulu, kemudian nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran 6. Jadi materinya saya tidak satukan tetapi tetap terpisah-pisah. Saya tetap jelaskan sesuai dengan urutan yang ada di bukunya anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Ikuti Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, langsung saja kita lihat pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari pembelajaran 5 ya. Bapak Guru berharap anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti semua proses pembelajaran ya, supaya anak-anakku menjadi anak-anak yang pintar ya, yang cerdas, dan tentu saja menjadi anak yang soleh dan soleha, dan nanti akan membawa manfaat untuk banyak orang. Baik anak-anakku sekalian, di pembelajaran 5 ini ada 3 materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu menentukan informasi dalam teks tentang teknologi transportasi. Ya, tentu saja diharapkan anak-anakku bisa memahami bagaimana menentukan informasi dalam teks ya, yang berkaitan dengan teknologi transportasi. Karena di subtema 4 ini kita belajar tentang teknologi transportasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga mengidentifikasi keragaman transportasi kegemaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anakku akan melihat satu teks yang menceritakan bagaimana perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan kegemaran menggunakan transportasi. Kemudian yang ketiga, dan aku juga akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar ya. Ini juga berkaitan dengan transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti benda-benda yang ada di transportasi itu akan kita lihat, benda-benda yang menyerupai bangun datar ya, atau yang berbentuk bangun datar. Jadi kita akan lihat bagaimana cara menghitung kelilingnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, mari kita buka bukunya di halaman 111 untuk memulai pembelajaran kita di pembelajaran 5. Anak-anakku coba perhatikan di pembelajaran pertama itu ayo berdiskusi. Jadi di sini disajikan dua gambar kondisi atau keadaan yang ada di kota ya.
Nah, ini gambar ada dua, kita baca dulu. Keluarga Nina tinggal di kota. Di daerah perkotaan terdapat masalah transportasi. Berikut gambar-gambar masalah transportasi di kota. Nah, jadi ini adalah dua gambar sebagai contoh dari masalah-masalah yang ada di kota. Jadi ini adalah kemacetan yang terjadi di kota ya, karena banyaknya kendaraan yang tidak seimbang dengan perluasan jalan sehingga macet ya. Kemudian ini adalah jalan yang berlubang. Ini juga adalah masalah ya, apalagi kalau musim hujan. Nah, coba kita diskusikan. Menurutmu ya, menurut anak-anakku sekalian, masalah apa yang terlihat pada gambar tersebut? Ya, ini jelas sekali ya, kemacetan dengan dengan jalan yang berlubang. Alat transportasi apa saja yang kamu gunakan di daerah tersebut? Ya, pasti bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan angkutan umum, ada yang menggunakan mobil pribadi ya. Kemudian apa alasanmu memilih alat transportasi tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Nah, coba anakku pikirkan, kira-kira yang memilih menggunakan motor apa alasannya? Ya, contoh misalnya mungkin supaya tidak kena macet ya. Kalau motor walaupun macet masih bisa lewat di pinggir-pinggir ya karena kecil. Ada juga yang mungkin memilih menggunakan mobil. Alasannya kenapa? Nah, kalau musim hujan kan tidak kena hujan ya. Apalagi kalau tidak buru-buru. Nah, kalau misalnya buru-buru ya harus berangkat lebih awal ya. Jadi tentu saja memiliki orang yang memilih menggunakan jenis transportasi itu memiliki alasan yang berbeda-beda ya. Tidak ada yang suka motor, ada yang suka mobil ya. Pasti ada alasannya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan, ayo membaca. Nah, jadi kita sudah masuk di materi yang pertama tadi. Kita akan lihat sebentar ini informasi apa yang ada di dalam bacaan ini tentang perkembangan teknologi mobil. Nah, salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan adalah mobil. Sejak ditemukan hingga sekarang, mobil berkembang dengan pesat. Bacalah perkembangan teknologi mobil di bawah ini. Ya, perkembangan teknologi mobil. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan adalah mobil. Mobil dipilih karena dianggap memudahkan perjalanan. Mobil dapat menampung cukup banyak anggota keluarga. Selain itu, mobil juga dapat membawa cukup banyak barang dalam perjalanan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ini adalah paragraf pertama dari bacaan atau teks tentang perkembangan teknologi mobil. Ya. Nah, mobil pertama diciptakan oleh Nicholas Joseph Cugnot pada tahun 1769. Pada tahun 1769. Bentuknya tidak seperti mobil pada masa kini. Mobil ini menggunakan tenaga uap. Setelah mesin bertenaga bensin ditemukan, teknologi mobil pun berkembang. Dua orang Jerman yakni Charles Benz dan Daimler membuat mobil tenaga bensin dalam waktu hampir bersamaan. Pada tahun 1908, mobil diproduksi dalam jumlah banyak dan diperjualbelikan. Contohnya mobil model T yang dikembangkan oleh Henry Ford. Mobil bertenaga listrik juga dikembangkan, tetapi masih kurang diminati karena tidak dapat menempuh jarak jauh. Meskipun sangat diminati, keberadaan mobil juga menimbulkan masalah di perkotaan. Jumlah mobil yang lebih banyak dari luas jalan yang tersedia menyebabkan kemacetan. Untuk mengurangi kemacetan, disediakan alat transportasi umum seperti angkutan umum, bus, dan kereta. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita sudah membaca teks tentang perkembangan transportasi ya. Sekarang tugas kita adalah mengamati kembali teks yang telah dibaca, kemudian menuliskan informasi yang diperoleh. Nah, tuliskan informasinya dari sini. Perkembangan teknologi mobil. Di sini kan ada 4 paragraf. Paragraf pertama tadi di sebelah ya. Kemudian paragraf kedua yang ini, paragraf ketiga, paragraf keempat.
Nah, semua ini kita mencoba mencari informasi apa yang ada, ya, yang kita peroleh dari sini. Nah, ini adalah bentuk mobil, ya, gambar mobil yang dulu pertama kali ditemukan menggunakan tenaga uap. Jadi coba kita baca dulu ini. Kita baca dulu yang kita baca ulang, kemudian kita coba menggali informasi apa yang ada di sini. Jadi ini berulang-ulang Bapak Guru selalu sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa untuk kalau kita membaca teks, tujuannya itu adalah untuk mengetahui apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, untuk menguji apakah anakku paham dari apa yang dibaca, harus dituliskan di sini. Ya, anak-anakku boleh berlatih lah, ya, ditulis di sini apa informasi yang didapatkan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf ke-4. Nah, salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan adalah mobil. Mobil dipilih karena dianggap memudahkan perjalanan. Mobil dapat menampung cukup banyak anggota keluarga. Selain itu, mobil juga dapat membawa cukup banyak barang dalam perjalanan. Jadi anak-anakku sekalian, informasi yang kita dapatkan di sini adalah kita mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa alat transportasi yang banyak digunakan di kota itu adalah mobil. Alasannya adalah karena itu memudahkan perjalanan. Ya, banyak bisa menampung banyak orang, ya, dan juga bisa menampung banyak barang. Jadi itu alasannya. Jadi itulah contoh informasi yang kita dapatkan pada paragraf 1. Adapun untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat, silakan anak-anakku baca kembali. Kemudian apa yang anak-anakku dapatkan informasi dari sini, tuliskan di sini. Begitupun dengan paragraf kedua dan paragraf ketiga dan paragraf keempat. Oke, selamat ya. Nah, boleh di stop dulu videonya, di pause videonya. Kemudian anak-anakku latihan dulu. Nanti setelah selesai diisi ini baru dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat diskusinya. Nah, untuk ayo berdiskusi ini berarti kita sudah masuk di pembelajaran kedua tadi untuk memahami keragaman kegemaran transportasi yang digunakan, ya. Di materi yang kedua tadi saya sampaikan di awal. Nah, ayo berdiskusi. Untuk menghindari kemacetan, ayah Nina lebih suka berangkat ke kantor menggunakan kereta. Dia menggunakan kereta untuk menghindari kemacetan. Ayah Deli pergi ke kantor menggunakan alat transportasi yang berbeda. Ayah Deli berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Dalam kegiatan sehari-hari terdapat beragam alat transportasi. Pilihan setiap orang dapat berbeda-beda. Setiap alat transportasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi tadi kelebihannya kalau mobil ya tidak kehujanan, tapi mungkin bisa saja kena macet. Kalau menggunakan sepeda motor cepat sampai karena tidak kena macet, tetapi ya bisa saja kehujanan ketika hujan. Alat transportasi apakah yang sering kamu gunakan? Apakah kamu menggunakannya karena menyukainya? Apa alasanmu menyukai alat transportasi tersebut? Bandingkan dengan alat transportasi yang disukai teman-temanmu. Apakah terdapat perbedaan? Bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut? Jadi, anak-anakku sekalian, pasti di antara anak-anakku bermacam-macam atau berbeda-beda kegemarannya menggunakan alat transportasi. Ya, itu tidak ada masalah. Ya, yang jelas mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda. Dan juga perlu dipahami bahwa setiap pilihan itu ada baik dan ada kurangnya, ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan berulang-ulang, ya. Ya, tentu saja anak-anakku harus pahami itu sebelum memilih alat transportasi yang digunakan. Ya, tentu saja anak-anakku sudah memahami apa alasannya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ayo bermain peran. Nah, di sini anak-anakku akan diajak untuk bermain peran. Jadi seandainya kita di kelas, ya, kan kita sudah bagi dalam beberapa kelompok, ya. Baru kita bermain peran, berlatih untuk memerankan. Mungkin ada yang menjadi Nina, ada yang menjadi ayah dan ibunya, dan mungkin ada yang menjadi adik, ya, adik-adiknya Nina. Nah, ayah Nina sedang menggunakan alat transportasi kereta. Sebentar lagi liburan akhir
pekan ya, pas kali ini ya, karena kita juga akan berlibur besok ya, mulai besok. Kekurangan keluarga Nina ingin mengunjungi nenek di desa. Ayah ingin menggunakan kereta agar terhindar dari kemacetan. Nina dan Adi ingin mencoba menggunakan bus. Ibu ingin menggunakan mobil pribadi agar dapat membawa banyak barang. Nah, ini ada tiga pilihan yang berbeda-beda. Ayahnya mau naik kereta, kemudian Nina dan Adi ingin menggunakan bus, kemudian mamanya atau ibunya malah inginnya menggunakan mobil pribadi. Ya, alasannya supaya bisa membawa banyak oleh-oleh ya, banyak barang kebutuhan yang digunakan di sana di rumahnya nenek. Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga Nina? Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. Mainkan peran sebagai ayah, ibu Nina dan Adi. Ya, bukan 3. Oh ya, cocok ya, 3 teman. Berarti buatlah kelompok dengan 3 temanmu. Berarti 4 orang ya, karena ada ayah, ada ibu, ada Nina dan ada Adi. Setiap kelompok anggotanya 4 orang ya. Buatlah percakapan mengenai keadaan tersebut. Peragakan percakapan di depan kelas dengan percaya diri. Nah, dan aku kebetulan karena di rumah, ya apalagi kalau yang mempunyai ada saudaranya satu, ya boleh langsung bermain peran. Ada memang sudah jadi ibu ya, tapi perannya adalah ibu Nina. Kemudian anak-anakku menjadi Nina dan yang lainnya menjadi Adi. Kalau laki-laki boleh menjadi Adi, kakaknya yang jadi Nina ya, atau adiknya. Kemudian ayahnya juga menjadi ayahnya Nina. Nah, ini boleh berdiskusi. Ya, ada yang bermain peran seperti sebagai Nina, ada yang sebagai Adi, ada yang sebagai ayah dan sebagai ibu. Diskusikan atau perankan ya, bagaimana percakapannya ayah, apa alasannya ingin menggunakan kereta. Kemudian Adi dan Nina apa alasannya menggunakan bus. Kemudian ibu juga apa alasannya ingin menggunakan mobil pribadi. Silahkan dipraktekkan di rumah yang mau berlatih ya, mau bermain peran. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita di materi terakhir untuk pembelajaran 5. Ayo berhitung. Keluarga Nina memutuskan untuk mengunjungi nenek menggunakan kereta. Nah, ternyata mereka menggunakan kereta ya. Jadi yang benar di sini adalah ayah ya. Nina merasa sangat senang. Nina duduk di dekat jendela. Jendela tersebut berbentuk persegi panjang. Di sekelilingnya diberi pelindung karet. Jendela di kereta berukuran panjang 55 cm dan lebar 40 cm. Berapa panjang karet pelindung jendela? Pertanyaan di atas dapat kamu jawab dengan memahami keliling bangun datar. Panjang kereta pelindung jendela sama dengan keliling jendela. Jadi ini ukurannya ya. Karetnya itu di luar jendela. Jadi ada di sini. Panjangnya 55 ke sini 1 ya. Kemudian di sini 40 ya, 40 yang ke atas. Tentu saja ini sama dengan 55. Kenapa? Karena ini adalah persegi panjang. Ukurannya sama di bawah ya dengan di atas. Nah, kemudian di sini tentu saja 40. Jadi untuk menghitung kelilingnya 55 ditambah 40 ditambah 55 ditambah 40 ya. Hasilnya 190 cm. Jadi panjang karet pelindung jendela adalah 190 cm. Ya, 50 cm ditambah 40 cm tambah 55 cm. 55 maksudnya tadi ya. Ditambah 40 cm sama dengan 190 cm. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar bangun datar berikut. Setelah itu hitunglah kelilingnya. Anakku sekalian, coba kita hitung sama-sama. Ini kelilingnya berapa kira-kira? Kalau ini 10 tambah 20, itu tentu saja di sini 10 ya, tambah 20 lagi. Berarti totalnya di sini atau kelilingnya di sini adalah 10 ditambah 20 tambah 10 ditambah 20 berarti 80. Bukan 80, 60 ya. 20 ini 20 berarti 40. Ini 10 berarti 10. Kemudian sini kelilingnya ini 10. Kemudian ini 15, ini 10, ini 15. Berarti kelilingnya di sini 50. 10 tambah 15 berarti 25. 10 35 plus berarti 10. Kalau di sini
Nah, ini yang anak-anakku harus pahami. Kalau ada garis dua kecil seperti ini, kemudian di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Ini berarti bahwa ini adalah sama ukurannya dengan ini, sama ini. Ukurannya adalah 10, berarti di sini 10, 10, 10, 10. Berarti kalau dijumlah semua itu adalah 5 sama dengan. Nah, sekarang kita sudah sampai di ayo berlatih. Di ayo berlatih ini, Bapak Guru belum bahas dulu ya. Kita lihat dulu materi untuk selanjutnya. Kita masuk dulu di pembelajaran 6. Nah, adapun materi untuk di pembelajaran 6 ini, yang pertama kita akan belajar menceritakan kembali isi teks tentang teknologi transportasi. Jadi mirip-mirip tadi dengan di pembelajaran 5 ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam keragaman. Jadi kita akan lebih jauh mengetahui bagaimana aturannya jika kita berada atau menggunakan alat transportasi ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi persis sama dengan materi yang ada di pembelajaran ini. Sekarang kita langsung masuk saja di materinya ya. Alat transportasi yang digunakan sehari-hari dapat berupa kendaraan pribadi atau alat transportasi umum. Alat transportasi umum di Indonesia juga mengalami perkembangan. Bacalah teks mengenai perkembangan alat transportasi umum berikut. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah perkembangan transportasi umum ya. Kalau yang tadi itu di awal adalah perkembangan mobil, transportasi mobil ya. Kalau ini adalah transportasi umum. Mulai dari delman, kemudian becak, nanti masuk di angkutan kota dan masuk di bus ya. Oke, kita baca dulu materinya. Teksnya. Transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang digunakan oleh masyarakat umum. Ini ada beberapa transportasi umum yang dapat digunakan, antara lain angkutan kota, bus, kereta listrik, dan masih banyak lagi. Perkembangan transportasi umum di Indonesia cukup pesat. Dahulu delman adalah alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jenis angkutan umum ini belum menggunakan mesin. Delman memanfaatkan tenaga kuda. Ini delman digunakan sebagai transportasi wisata ya. Jadi orang dulu-dulu menggunakan alat transportasi umumnya itu ya delman seperti ini ya. Tenaganya Anda pakai mesin tetapi menggunakan kuda. Ya, kalau sekarang di Makassar itu masih ada ya, di daerah-daerah Maros itu masih ada. Bendi ya. Orang bilang bendi. Itu tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan tenaga kuda. Perkembangan transportasi umum di Indonesia cukup pesat. Dahulu delman adalah alat transportasi yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jenis angkutan umum ini belum menggunakan mesin dalam memanfaatkan tenaga kuda. Kini delman digunakan sebagai transportasi wisata. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau dulu orang transportasi umum, sekarang karena sudah ada gantinya ya, sudah ada angkutan kota, bus, bahkan kereta. Nah, jadi sekarang delman tidak lagi digunakan sebagai transportasi umum, tetapi dia digunakan sebagai alat transportasi di tempat-tempat wisata ya. Orang senang naik begitu ya, keliling-keliling di tempat wisata, terutama untuk misalnya wisata kebun ya. Selanjutnya tren mulai diperkenalkan. Tram mirip kereta listrik tetapi melintas di jalan umum. Sekitar tahun 1930 sampai 1989 becak masuk ke Indonesia. Bentuk becak mulanya seperti kereta roda 2 yang ditarik pengemudi dari depan. Ini becak beroda 3 dan dikemudikan dengan sepeda. Nah, ini adalah bentuk becak yang sekarang. Kalau dulu belum seperti ini. Adanya seperti ini, kemudian di sini sampai sini kemudian ada
eh, ada orangnya di depan ya, menarik ya, kayak gerobak di sini ditarik, jadi ini di belakang tidak ada. Nah, ini baru berkembang, pengemudinya sudah di belakang ya. Kalau dulu ditarik di depan, sekarang sudah di roda ya, digayu dari belakang. Itu beca ya, perkembangan beca. Nah, setelah becak beroda 3 pada tahun 1970 muncul heli helicak ya, helicak berbentuk mirip becak tetapi menggunakan tenaga mesin. Nah, ternyata setelah 1970 becaknya berubah lagi menggunakan mesin yang namanya adalah helicak. Kalau sekarang ada yang mirip-mirip ya, orang kenal, orang biasa menyebutnya dengan nama bentor ya, becak motor ya. Jadi motornya yang dimodifikasi, motor disambung, dirubah atau dimodifikasi menjadi menyerupai becak ya, sehingga motornya di sini ya, motor di sini kemudian mendorong becaknya. Itu orang kenal sekarang yang banyak di Kota Makassar dan di daerah lain itu dikenal sebagai bentor, becak motor ya. Setelah itu layanan taksi mulai beroperasi pada tahun 1972. Ya, taksi berupa mobil yang menggunakan argometer. Penumpang taksi dapat menentukan tujuan dan rute perjalanan sendiri. Jadi ini taksi-taksi yang sebelum taksi online sekarang itu sebelumnya menggunakan argometer ya. Itu muncul ternyata pada tahun 1972. Nah, sekarang alat transportasi yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak digunakan rute tertentu, antara lain angkutan kota, ya, angkutan kota ya. PT-PT kalau sekarang di Kota Makassar. Angkutan kota berupa mobil. Sebelum angkutan kota digunakan di Indonesia terdapat oplet dan bemo. Ya, ternyata sebelumnya ini ada oplet dan bemo ya. Alat transportasi umum lainnya adalah bus. Bus melayani rute perjalanan dalam kota dan antar kota. Ya, jadi kalau ini antar kota saja, angkutan kota saja di dalam kota. Kalau bus bisa dalam kota dan juga antar kota. Dari Kota Makassar ke lain. Seperti angkutan kota, bus memiliki rute tertentu. Dahulu terdapat bus tingkat yang dapat menampung hingga 200 penumpang. Wah, sekali ya. Busnya panjang, sudah bertingkat 2 lagi. Pada tahun 2004, bus tingkat diperkenalkan kembali sebagai sarana bus wisata. Di Jakarta terdapat bus Transjakarta yang memiliki jalur terpisah dari kendaraan lainnya, sehingga di Transjakarta ya, seperti yang ada di gambar ini, bus Transjakarta ini yang memiliki jalur terpisah ya. Di Makassar juga sudah ada ya. Kalau aku keluar pergi di kota, jalan-jalan di situ banyak bus yang ya, bus-bus yang ada di keliling di dalam kota ya. Itu tujuannya dulu adalah untuk mengurangi kemacetan ya, karena kalau orang masing-masing menggunakan mobil pribadinya, setiap mobil hanya 1-2 orang di atas, sementara kalau bus bisa banyak orang ya. Jadi yang tadinya menggunakan mobil masing-masing, kalau kebanyakan sudah menggunakan bus, berarti kemacetan bisa berkurang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo bercerita. Alat transportasi umumnya apa saja yang kamu ketahui pada teks di atas? Alat transportasi umum apa saja yang kamu ketahui pada teks di atas? Ya, ini aku boleh ceritakan ya, setelah membaca tadi. Aku tentu saja sudah memahami bahwa ternyata alat transportasi itu sudah banyak ya perkembangannya, mulai dari tadi ada delman yang belum menggunakan mesin ya, kemudian masuk oplet dan demo, kemudian sebelumnya ya beca dulu ya. Nah, setelah delman beca ya, nanti setelah beca baru beca yang menggunakan mesin ya. Nah, bahkan becanya juga ada yang ditarik dulu baru digayu dari belakang ya, pengemudinya di belakang. Kemudian baru masuk oplet dan bemo ya, setelah itu masuk bus.
Ya, jadi banyak sekali. Berilah garis bawah transportasi yang terdapat pada teks di atas. Itu saja anak-anakku sudah paham ya. Di garis bawahi ya, di garis bawahi misalnya ini oplet, bemo ya, angkutan kota, bus itu di garis bawahi. Ada alat transportasinya. Tuliskan alat-alat transportasi umum yang diceritakan pada teks di atas. Setelah itu ceritakan pengalamanmu menggunakan salah satu alat transportasi umum. Apa manfaat yang kamu rasakan? Jadi, anak-anakku sekalian, setelah anak-anakku menggarisbawahi semua alat-alat transportasi, di antara yang anak-anakku garis bawahi, anak-anakku diarahkan untuk atau disuruh untuk menceritakan satu. Misalnya, angkutan kota, ya mungkin anak-anakku pernah mengalami atau punya pengalaman mengendarai angkutan kota, ya. Apa yang anak-anakku rasakan? Atau ada yang pergi ke tempat wisata, ternyata di sana disediakan delman, ya, mengendarai delman, apa yang anak-anakku rasakan? Ini boleh diceritakan, ya, boleh diceritakan di depan mamanya ya atau kakaknya yang di rumah sebagai latihan. Sekarang kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Di dalam transportasi umum terdapat beragam penumpang. Di dalam transportasi umum juga terdapat peraturan, misalnya peraturan di dalam bus Transjakarta. Peraturan-peraturan tersebut antara lain batas kecepatan maksimal bus adalah 50 ya. Jadi bus ini tidak boleh cepat-cepat ya, sama dengan bus Damri yang ada di Kota Makassar. Itu juga tidak boleh cepat-cepat ya. Tidak boleh ngebut dalam kota. Ya, maksimal 50 km per jam ya. Kemudian dilarang merokok. Nah, ini aturan kedua, dilarang merokok. Kemudian dilarang juga makan dan minum. Serta mengutamakan kursi untuk manula, ibu hamil, penumpang yang membawa anak kecil dan penyandang disabilitas. Jadi ini aturan-aturannya. Tidak boleh ngebut, kemudian dilarang merokok, dilarang makan dan minum. Kemudian mengutamakan itu kursi untuk orang tua ya, untuk orang yang sedang hamil, orang yang membawa anak kecil, menggendong ya anak kecil, dan orang yang penyandang disabilitas ya, orang cacat. Ini yang pakai tongkat ya, harus dikasih duduk. Kalau tidak cukup kursinya, lebih baik anak-anakku yang sehat itu berdiri. Wah, ini harus diutamakan. Itu adalah aturan-aturan. Coba kita diskusikan. Menurut pendapatmu, apa yang terjadi jika ada penumpang kendaraan umum yang melanggar aturan ya? Coba anak-anakku pikirkan, kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana pendapatnya anak-anakku sekali? Tentu saja kalau ada yang tidak mematuhi aturan di dalam kendaraan umum itu, ya tentu saja ketertiban itu akan terganggu ya, akan kacau ya, tidak tertib lagi penumpangnya. Karena aturan itu kan untuk menertibkan ya. Apa yang seharusnya dilakukan semua penumpang agar ketertiban tetap terjaga? Ya, tentu saja semuanya harus mematuhi aturan yang ada. Makanya itulah tujuannya aturan ya, supaya tetap tertib. Kemudian yang ketiga, tuliskan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penumpang kendaraan umum. Juga adalah bahan diskusi kita. Bagaimana anakku harus memahami bahwa ketika kita ada di transportasi umum, ya tentu saja kita harus mematuhi semua aturan yang ada ya. Ya, kita harus membaca dulu aturan-aturannya, kemudian dari situ kita mengetahui apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan ya tentu saja yang bertentangan dengan aturan, misalnya tidak boleh ngebut ya. Kemudian dilarang merokok, ya tidak boleh ada yang merokok. Kemudian ya, dilarang makan dan minuman di dalam, ya jangan sampai menumpahkan minumannya kotor kursinya ya. Kemudian ya ini yang harus anak-anakku, kalau misalnya kebetulan anakku tempat duduknya ada tempat duduk, kemudian ada manula yang naik ya, kemudian atau disabilitas, atau yang ibu-ibu hamil atau penumpang yang mau bawa anak kecil, ya kalau tidak ada lagi tempat duduk, tentu saja anak-anakku harus rela berdiri ya untuk mempersilahkan mereka menduduki kursi ya. Oke. Nah, sekarang saya kira anak-anakku sudah paham semua. Sekarang kita materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu adalah ayo berhitung. Jadi ini sama persis tadi ya.
Ya, kalau tadi kita menghitung karet, di contoh itu menghitung karet eh, jendela kereta, sekarang kita akan eh, menghitung keliling dari apa ini, tempat barangnya di pesawat ya. Ya, sekarang kita baca dulu. Ayo berhitung. Contoh alat transportasi umum lain adalah pesawat. Di pesawat juga terdapat peraturan. Salah satunya aturan mengenai barang bawaan. Penumpang boleh membawa salah satu koper kecil dalam kabin pesawat dengan berat maksimal 7 kg. Iya, jadi anak-anakku sekalian, kalau di pesawat itu kan ada bagasinya ya, ada yang barangnya bisa di, kalau besar-besar ya lewat bagasi, tapi ternyata penumpang juga dibolehkan membawa naik di kapal, membawa sendiri barangnya ya, dan di sana disediakan kabin untuk menyimpan barang, tetapi ternyata eh, untuk masuk di kabin itu ya, di kabin pesawat itu ternyata yang dibolehkan itu barangnya hanya 7 kg maksimal ya, tidak boleh lewat atau tidak boleh lebih dari 7 kg ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung ya, menghitung bagasi kabinnya ini. Jika ala sebuah bagasi kabin pesawat berukuran panjang 60 cm dan lebar 40 ya. Ini panjangnya 60, kemudian lebarnya ini 40. Berapa kelilingnya? Nah, untuk menghitung kelilingnya di sini anak-anakku ini sudah ada gambarnya. Dia berbentuk persegi panjang. Jadi sini 60, kemudian di sini 40. Kalau 60 ditambah 40 berarti sudah 100. Ini 60 lagi tambah 40 berarti 200. Soal di atas merupakan contoh masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Keliling alas kabin adalah sebagai berikut. 60 tambah 40 tambah 60 tambah 40 sama ini. 60 tambah 40 tambah 60 tambah 40 sama dengan 100. Koper dapat masuk jika permukaannya lebih kecil dari kabin, misalnya berukuran berikut. Dan aku sekalian, kalau ini adalah kabin 60 kali 40 berarti barang atau koper yang bisa masuk di dalam kabin ini ukurannya harus lebih kecil dari ini. Kalau panjang kopernya sudah 65, tentu saja tidak bisa masuk ya. Atau lebarnya mungkin 45 atau lebih dari 40. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kabin ini tentu saja ukuran barang atau koper yang masuk di sini harus lebih kecil. Contoh misalnya ukurannya seperti ini. Kalau kita perhatikan ini akan 36. Kalau lebarnya ini 40, berarti ini bisa masuk di sini. Begitupun dengan ini, panjangnya 54, di sini 60. Berarti ini bisa masuk di dalam kabin pesawat ini, ya. Oke. Coba kita lihat dulu kira-kira berapa kelilingnya ini ya, berapa kelilingnya koper tadi. Kalau ukurannya adalah 54, kemudian 36. Ini sama ya dalam bentuk tas. 54 dan 36. Coba tentukan keliling koper tersebut. Setelah itu coba carilah ukuran koper lain yang dapat masuk ke dalam kabin pesawat. Dan aku boleh menentukan banyak ukuran koper yang jelas. Di sini tidak boleh lewat dari 60 dan tidak boleh lewat dari 40 di sini. Kalau di sini 50, di sini 30 boleh. Ini 53, ini 33, ya, salah, itu bisa semua ya. Kelilingnya berapa? 54 ya. Tambah 36. Berarti sudah 90. Tambah 54 lagi tambah 26. Jadi ukurannya adalah 180 tingginya ya, 180 cm per ini. Sekarang kita langsung lihat materinya apa, berlatih di sini ya. Materi latihannya atau soal latihannya kita lihat dulu. Kira-kira yang mana ya? Tadi ada 3 soal juga, ini sih 3 soal. Tulislah 3 contoh aturan kendaraan umum. Setelah itu uraikan akibat jika aturan tersebut dilanggar. Apa akibatnya kalau melanggar aturan ya? Jadi sudah ada di depan di bacaan, disampaikan banyak aturan untuk berkenaan
Tentukan keliling bangun di bawah ini. Ini kan sudah jelas jawabannya ada di depan ya, di bacaan. Kalau ini nomor 2 kita coba jawab sama-sama, kemudian nanti ini menjadi tugasnya ya. Yang ketiga nanti kita carikan tambahan di bagian depan untuk tugas pembelajaran 5 karena ini pembelajaran 6 ya. Tentukan keliling bangun di bawah ini. Kalau ini kelilingnya, anak-anakku sekalian, ini tadi jangan sampai ada yang keliru di sini ya. Ini kan 8 ditambah 10 berarti 18. Tambah 5 berarti sudah 23. Tambah 7 berarti 30. Ya, kemudian ini tidak ada tertulis. Berarti ini sama dengan ini ukurannya ya, karena ada garis-garisnya 2. Ini juga ada garisnya, berarti ini sama ukurannya dengan ini. Ini tambah ini berarti 6, berarti 36 semua ya. Oke. Sekarang yang B. Yang B juga anak-anakku sekalian, di sini tidak ada tertulis, tidak ada juga garis-garis, tapi jangan terkecoh, ini tetap dihitung. Bagaimana caranya menghitung ini ukurannya? Perhatikan di sini. Ini 9 ya. Ini 9. Kemudian ini 7. Kalau ini 7, ini 9, berarti 7 dikurang 9 dikurang 7 itu kan 2. Berarti ini adalah ukurannya 2 cm di sini. Nah, 2 cm. Kalau ini bagaimana? Ini sama dengan caranya tadi. 12 dikurang 8 berarti ada 4 cm di sini. Berarti 2 tambah 4 berarti ini 6 ya. Silakan hitung sendiri. Jangan lupa yang di sini tidak ada nomornya. Kalau ini C, ini ada garis 1, ini 1 1 1 1 1. Berarti ini tandanya bahwa ini 9 cm ditambah 9 ditambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 ya, itu ukuran kelilingnya semua 9 cm, berarti semuanya ini masing-masing ini adalah 9 cm juga karena ada garisnya 1. Oke. Kalau yang nomor 3 ini silahkan dibaca sendiri, dipahami, dan inilah yang menjadi tugasnya. Jadi Bapak Guru tunggu ini dijawab semua, tapi yang Bapak Guru nilai adalah nomor 3. Boleh langsung ditulis di sini ya. Boleh langsung ditulis di sini jawabannya. Kalau ada yang mau pindahkan di buku tulis, itu lebih bagus lagi. Tidak usah ditulis lagi soalnya. Ya. Tapi langsung jawabannya di buku tulis. Kalau ada yang bisa menulis rapi di sini, silahkan. Sekarang untuk tugas berikutnya kita kembali di pembelajaran di tugas pembelajaran 5. Ini dia. Kalau ini membuat kalimat, anak-anakku sudah mahir semua ya, sudah pintar semua membuat kalimat. Kemudian, tapi diusahakan kalimatnya adalah yang dibuat sendiri, bukan mengambil kalimat yang sudah ada di bacaan ya. Nanti ada yang nggak mau pusing deh, kan buat kalimat sendiri. Ambil saja dari bacaan ya, itu tidak bagus. Walaupun jadi kalimatnya, tetapi tidak bagus. Paling bagus kalau anak-anakku membuat kalimat sesuai dengan bahasanya sendiri. Pak Guru lebih senang. Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan keluargamu tentang alat transportasi yang akan digunakan? Bagaimana caramu menyikapi perbedaan tersebut? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini juga tugasnya ya, nomor 2. Jadi tadi di pembelajaran 6 nomor 3, ini di pembelajaran 5 adalah nomor 2 yang saya tugaskan. 2 nomor saja. Kalau ini bagaimana? Nah, ini gampang ya, karena ini sudah berulang-ulang kita kerjakan juga. Di kelas Tony terdapat papan tulis. Di sekeliling papan tulis terdapat dipasangi kayu ya. Keliling papan tulis dipasangi kayu. Jika panjang papan tulis 180 cm dan lebarnya 120 cm, berapa cm panjang kayu di sekeliling papan tulis tersebut? Jadi untuk nomor 3 bagian A, anakku boleh membuat segi 4 menyerupai papan tulis. Kemudian di atasnya itu, di panjangnya itu adalah 180, lebarnya adalah 120, berarti totalnya itu adalah 300. Kalau di bawah juga 180, di kiri juga 120, berarti ya 600 totalnya semua itu ya. Kemudian Nina mempunyai satu sapu tangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 21 cm. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian, di sini adalah berbentuk persegi, bukan persegi panjang ya. Kalau persegi berarti semua sisinya, 4 sisinya itu sama panjang.
Ini panjang ke bawah panjang sama ya, sama ke samping juga dan ke atas. Empat sisinya semua sama panjang 21 cm. Jadi tinggal dihitung 21 tambah 21 tambah 21 tambah 21. Jumlahnya adalah 84. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap semangat dan Bapak Guru tunggu tugasnya untuk melihat siapa yang benar pekerjaan. Karena ini adalah pertemuan terakhir, Bapak Guru berharap dan aku semua menyelesaikan tugasnya dengan ya. Baik. Jika ada pertanyaan boleh langsung di WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.